Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Putri Cahyani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membuat resensi film yang berjudul Cut Nyak Dien. Film ini disutradarai oleh Eros Djarot yang ditayangkan pada tahun 1988. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dalam Festival Indonesia tahun 1988. Film ini dibintangi oleh Christine Hakim sebagai Cut Nyak Dien, Slamet Raharjo sebagai Teku Umar, Pitra Jaya Burnama sebagai Panglaut, Rita Zahara sebagai Nyak Bantu, Roy Karyadi sebagai Furneman, Ibrahim Kadir sebagai penyair, Rosihan Anwar sebagai Habib Melaboh, Rudi Wawar sebagai Furneman, Muhammad Amin sebagai Teku Lebah, Hendra Yanuarti sebagai Cut Gambang, Kamaruzaman sebagai Agam Kecil, Huib Zon Van Den Hoyt sebagai Van Hals, Fritz Giscard sebagai Vetter, Harold Meyer sebagai Saudagar, dan Robert Sharif sebagai Verbroek. Cut Nyak Dien yang ditinggal mati oleh suami pertamanya, Teku Ibrahim, akhirnya menikah lagi dengan Teku Umar. Teku Umar merupakan seorang pejuang yang banyak taktik. Ia pernah berpura-pura melakukan kerjasama dengan pihak Belanda hanya untuk memperoleh senjata dan perlengkapan perang. Setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan, Teku Umar kembali memerangi Belanda. Tapi dalam suatu pertempuran di Melaboh, Teku Umar gugur. Cut Nyak Dien kembali kehilangan suaminya, tapi ia tak patah semangat. Ia terus melanjutkan perjuangan di daerah pedalaman Melaboh. Ia adalah seorang pejuang yang pantang menyerah dan tidak mengenal kata kompromi pada penjajah. Perlawan Cut Nyak Dien secara bergerilnya ternyata sangat mengganggu Belanda, bahkan membahayakan kedudukan mereka di tanah Aceh, sehingga Belanda berusaha menangkapnya, tetapi selalu gagal. Akhirnya Belanda pun mendapatkan bantuan dari seorang pengkhianat bernama Teku Lebah. Teku Lebah lah yang telah memberikan informasi mengenai Cut Nyak Dien dan yang menyebabkan terbunuhnya Teku Umar. Dalam perjalanan menuju kota raja, Teku Lebah pun diserang oleh pasukan kecil Cut Nyak Dien dan akhirnya terbunuh. Cut Nyak Dien adalah seorang pejuang yang tidak memberi ampun pada pengkhianatan. Tapi seiring bertambahnya usia, Cut Nyak Dien pun semakin tua. Penglihatannya mulai rabun dan ia pun terserang penyakit encok yang parah. Selain itu, jumlah pasukannya pun semakin berkurang. Makanan yang tersedia pun tidak mencukupi. Melihat keadaannya demikian, Panglao yang merupakan seorang anak buah Cut Nyak Dien merasa kasihan. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Cut Nyak Dien, ia menghubungi pihak Belanda dan bersedia memberitahu keberadaan Cut Nyak Dien. Dengan syarat Belanda memberikan tempat dan pelayanan yang layak pada Cut Nyak Dien dan tidak pernah memisahkan Cut Nyak Dien dari tanah dan masyarakat Aceh. Belanda pun menyanggupi. Meskipun sudah terkepung dan hendak ditangkap, Cut Nyak Dien masih sempat mencabut rencong dan melukai Panglaut. Cut Nyak Dien merasa kecewa terhadap pengkhianatan yang dilakukan Panglaut. Ia pun masih sempat melawan Belanda, namun jumlah pasukan Belanda lebih banyak sehingga Cut Nyak Dien pun tertangkap. Encok dan berbagai penyakit yang dideritanya pun berangsur-angsur pulih. Akan tetapi Belanda tidak menepati janjinya untuk tidak memisahkan Cut Nyak Dien dari tanah dan rakyat Aceh. Cut Nyak Dien pun diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya itulah akhirnya Cut Nyak Dien wafat dan dimakamkan pada tanggal 6 November 1908. Kelebihan dari film Cut Nyak Dien ini memberitahu kita banyak sekali informasi, terutama dalam bidang sejarah. Alur ceritanya mudah ditangkap dan dimengerti, dan para pemerannya pun sudah sangat menghayati tokoh yang diperankan. Film ini memiliki kesamaan latar, cerita, waktu, dan tokoh dengan sumber pembelajaran. Hanya saja dalam film ini ditambahkan beberapa adegan pemanis untuk membuat film lebih menarik.
Dari film ini kita bisa mengetahui banyak hal mengenai Perang Aceh, seperti alur ceritanya, latarnya, dan tokoh-tokohnya. Film ini bisa dilihat oleh siapa saja, terutama orang-orang yang tertarik pada sejarah seperti Perang Aceh. Namun sayangnya, film Cut Nyarin ini masih memiliki kekurangan, yaitu pencahayaan dalam film masih kurang sehingga terdapat beberapa film yang masih agak gelap. Selain itu, gambar terlihat dari film kurang jernih atau kurang terlihat secara jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.